Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali untuk analisa SUSD di tanggal 20 Oktober 2023 di hari Jumat, dan dimana hari ini adalah hari penutupan market untuk candle weekly ya. Dan juga di sini kita lihat harga dari SUSD saat ini berada di zona sell kedua ya, seperti yang saya updatekan kemarin di grup Telegram, yang dimana kalau dia break di atas dari 1957 maka targetnya akan menuju ke zona sell 1 dan bahkan mampu untuk mencapai zona sell kedua ya, dan saat ini sudah tercapai. Dan alhamdulillah di VIP kita panen ya, panen besar untuk di hari Kamis. Jadi untuk saat ini saya akan updatekan untuk teman-teman semuanya update analisa yang akan kita pantau di hari Jumat ini ya. Dan hari ini juga ada news ya untuk 20 Oktober. Untuk news hari ini tidak terlalu signifikan ya untuk impactnya. Nanti saya akan kirimkan jika memang ada news yang memiliki impact besar untuk pergerakan untuk malam ini ya. Jadi di sini saya akan updatekan untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk area zona sell 1 ini akan dijadikan sebagai zona baik pertama ya. Jadi untuk saat ini akan menjadi zona baik pertama. Oke, jadi ini kan kita jadikan sebagai zona buy 1. Kemudian untuk zona buy kedua kita ambil di resisten yang sudah di breakout ya, yaitu di 1957 sampai dengan 1964. Kemudian untuk zona buy ketiga kita akan ambil di area ini ya, di area supportnya. Oke, kita akan ambil di sini, yaitu di 1945 sampai dengan 1942. Oke, jadi ini akan kita pantau untuk pergerakan hari ini ya, di tanggal 20 Oktober 2023. Jadi kalau kita lihat di sini kondisinya sedang dalam keadaan uptrend ya. Jadi ada kenaikan cukup signifikan pada pergerakannya ya. Jadi di sini terbentuk sideways dulu, kemudian pada saat di sesi Amerika harga mengalami kenaikan cukup signifikan dan mencapai saat ini di zona sell keduanya ya. Jadi dia sudah mencapai di sini. Jadi untuk hari ini targetnya ya pada pergerakan saat ini kemungkinan besar untuk pergerakannya masih memiliki kenaikan di hari Jumat ini ya. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke time frame daily. Di time frame daily saat ini dia sudah break dari 1972 ya, merupakan level yang terbentuk, dan targetnya nanti dia akan menuju ke area ini di 1982. Kemudian ada area juga, ada levelnya juga di sini di 1987 ya. Kita coba masuk ke time frame weekly-nya. Time frame weekly-nya juga sudah sama ya dengan di time frame daily. Kita coba masuk ke time frame 4 jam. Jadi untuk saat ini yang bisa kita jadikan sebagai zona sell-nya akan ambil di area ini sebagai zona sell 1. Ini zona sell 1, kemudian zona sell kedua
di kisaran harga 1982 sampai dengan 1985 atau key levelnya nanti 1987 ya. Kemudian untuk zona sell ketiganya kita akan ambil di kisaran area ini di 1992 ya. Jadi kita ambil nanti di sini. Oke, jadi ini akan kita pantau di hari ini ya, di hari Jumat. Oke, kita masuk ke time frame 1 jam. Kita atur dulu ya. Oke, jadi untuk harga saat ini sebenarnya sudah bisa dijadikan sebagai area sell ya. Jadi harga yang sedang berjalan saat ini sudah bisa dijadikan sebagai area sell. Ya, saya akan geser. Jadi harga saat ini ya, harga saat ini yang sedang berjalan bisa dijadikan sebagai zona sell 1, kemudian areanya akan menjadi zona sell kedua, dan ini saya akan hapus di 1987-nya, dan ini targetnya kita akan naikkan ke sini ya. Jadi untuk zona sell 1 untuk di harga saat ini ya, yang dimana juga di area ini cukup bisa dijadikan sebagai zona sell, namun tetap waspada karena diwaspadai untuk sesi pembukaan sesi AC sebentar itu terjadinya gap ya, antara gap up atau akan terjadi gap down. Jadi kalau dia terjadi gap down, kemungkinan besar akan menuju ke zona buy 1 atau di zona buy kedua ya di area ini. Oke, jadi untuk skenario nya nanti di pergerakannya ya, di sini saya akan masukkan semuanya dulu. Ini untuk zona sell kedua, kemudian zona sell ketiga di 1992 sampai dengan 1995. Oke, jadi ini untuk targetnya. Jadi untuk skenario nya nanti kalau di sesi AC sampai di pembukaan sesi AC terjadi gap down dan dia break di bawah dari 1972, maka targetnya akan menuju ke zona B1 atau mendekati area zona trendline, yaitu di kisaran zona B kedua. Dan apabila dia hanya tertahan di area ini di zona B1, maka potensinya akan terjadi kenaikan dengan syarat dia wajib break di atas dari area ini ya, di sana salah satunya, maka akan terjadi kenaikan seperti ini lagi untuk di sesi Amerika ya. Namun apabila di sesi Asia sampai sesi Eropa harga mengalami penurunan dulu mencapai zona trendline atau di zona B kedua, maka ini akan bisa dijadikan sebagai target buy yang cukup bagus juga karena merupakan RBS dan juga di area support uptrendnya ya. Jadi di sini ada trendline uptrend, jadi ada dua konfirmasi di sini yang bisa kita jadikan sebagai masuk buy ya. Dia merupakan area resisten yang sudah di breakout dan juga merupakan area support trendline untuk uptrendnya ya. Jadi bisa dijadikan sebagai zona buy untuk hari ini dengan target dia akan melakukan kenaikan sampai di zona sell kedua ya, kalau memang dia dicapai. Namun kalau dia hanya di zona buy pertama, maka targetnya akan mencapai zona sell ketiga ya untuk hari ini. Jadi untuk skenario nya seperti ini. Namun apabila di sesi Asia terjadi gap up, maka bisa dipastikan dia akan ke zona sell kedua kemudian melakukan penurunan. Dan untuk target penurunannya pada saat terjadi penurunan yaitu di zona sell 1 atau mencapai zona buy pertama, kemudian melanjutkan kembali kenaikannya menuju ke area zona sell ketiga ya. Jadi targetnya seperti itu untuk hari ini. Kalaupun ingin melakukan penurunan, maka targetnya dia harus break di bawah dari zona buy kedua, kemudian mencapai zona buy ketiga dan retest lagi untuk melakukan kembali penurunannya. Jadi seperti itu untuk skenario penurunannya. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri saat ini sudah melakukan penurunan lagi ya, dan mencapai area yang sudah kita buatkan kemarin yaitu di 106.17 dan areanya sudah dicapai.
Jadi saat ini saya akan updatekan lagi untuk teman-teman semuanya seperti apa pandangan yang saya berikan buat indeks dolar hari ini ya. Di sini saya akan hapus semua dulu. Kemudian saya akan tandain ini sebagai area retestnya. Kemudian di area ini. Oke, jadi itu untuk area retest saat ini ya. Dan target penurunannya di area ini. Kalau dia break dari area ini, maka targetnya akan menuju ke area demand yang ada di sini ya. Oke, jadi kita sudah dapat lagi untuk indeks dolar. Jadi untuk skenario analisanya dia akan terjadi lanjutan penurunan ya, dan retest ke area ini di 106.29 sampai dengan 106.36. Kemudian melanjutkan penurunan dengan target kalau dia berhasil atau mampu break di bawah dari 106.98, maka targetnya akan menuju ke area demand yaitu di 105.72 sampai dengan 105.65 ya. Namun apabila nanti tertahan di hari ini, maka potensinya akan terjadi double bottom ya, dia akan kembali melakukan kenaikan ke area ini. Jikalau saat terjadi penurunan dan tertahan di area ini ya, di area supportnya, karena ini juga merupakan strong support untuk saat ini pada indeks dolar. Jadi ada dua opsi. Jadi kalau dia break, maka akan mencari lower low kembali ya ke area demand. Namun apabila tertahan di hari ini, maka akan berpotensi terjadinya pembentukan double bottom untuk kembali melakukan kenaikan menguji area resistennya itu di 106.60 sampai dengan 106.66. Jadi targetnya seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.